neopaganisme yang menyembah berhala maupun benda-benda yang materialistis. Kalau yang disebut neopaganisme itu apa? Apakah perkembangan dari paham pagan? Neopaganisme ya. Apa ada yang baru? Ya, neopaganisme itu ya sebenarnya ya, kalau menurut Nurcholish Madjid, orang Kristen itu ya neopaganisme itu. Ya, paganisme baru itu. Ya, kenapa? Karena mengaitkan atau mencoba memutarbalikkan penyembahan yang keliru itu ya seolah dimasukkan ke penyembahan yang benar. Ya, misalnya Yesus. Yesus ya pasti bukan Tuhan. Tapi mereka mengatakan Tuhan karena Yesus menciptakan jagat raya. Ya, Yesus itu sebenarnya Allah. Itu satu ya. Ada yang mengatakan bahwa neopaganisme itu adalah penyembahan terhadap materi. Mana yang disebut penyembahan terhadap materi? Ya, banyak. Banyak. Ya. Nah, misal ya. Sekarang tapi sudah lama sih, sudah lama. Ya, munculnya pemahaman bahwa Tuhan itu harus yang memberikan kenikmatan. Mereka berpikirannya bahwa yang memberikan kenikmatan itu seks, ya, maka dibikin ya. Yang laki-laki menyembah alat kelamin perempuan, yang perempuan menyembah alat kelamin laki-laki, dibikin patungnya. Ya, yang terjadi di Jepang itu. Itu neopaganisme itu. Ya, satu hal yang baru. Tapi pagan ya pagan, menyembah berhala. Ya. Nah, tapi juga diisyaratkan di dalam hadis ya bahwa penyembahan terhadap berhala itu tidak harus dari batu. Ya, bisa saja orangnya tetap menyembah Allah ya, tapi dia menyekutukan Allah dengan apa? Misalnya dengan dinar. Ya, di mana Rasul mengatakan ta'isa abdud dinar. Ya, celaka sekali abdud dinar, hambanya dinar. Siapa yang disebut hambanya dinar? Ya, misalnya kan Abdullah, hambanya Allah. Ini abdud dinar, hambanya dinar. Siapa yang disebut hamba dinar? Hamba dinar adalah mereka-mereka yang melakukan kejahatan demi uang. Ya, koruptor itu hambanya dinar itu. Itu paganisme baru. Ya, paganisme. Ya. Sudah ada sih isyarat-isyaratnya. Ya, jadi meninggalkan ketaatan kepada agama yang benar, ya, demi memperoleh materi, itu dia tuh neopaganisme. Ya. Ya harus berhala batu-batu dan emas gitu ya. Iya. Jadi abdud dinar itu kan beda dengan patung kan, Bu. Dinar ya dinar ya alat tukar lah. Ya, alat. Ya. Ustaz. Iya. Saya pernah dengar dulu katanya waktu Nabi Nuh kan diperintah Allah untuk membuat perahu di atas bukit. Nah, itu kan dicemooh oleh kaumnya. Kemudian setelah jadi katanya dia menjadikan perahu Nabi Nuh itu tempat buang hajat itu, Ustaz. Nah, terus akhirnya karena ada yang sakit, setelah sakit jatuh ke dalam perahu itu, akhirnya dia sembuh di penyakitnya karena itu. Akhirnya malah diambilin orang kotoran itu gitu, sehingga perahunya menjadi bersih kembali gitu. Apakah betul itu ceritanya, atau hanya Israeliat aja? Saya pernah baca ya, tapi nggak tahu tulisan ini benar apa salah. Ya, tapi baca itu orang nulis saja. Tapi kalau nanti saya coba cari. Tapi gimana itu perahunya itu gede banget itu. Iya. Perahunya gede banget tuh. Iya, tapi kalau udah sekampung semua ke sana, Ustaz ya. Kalau lihat begitu, barangkali betul juga gitu ya. Saya belum pernah baca di ayatnya, di hadisnya model kayak gitu. Ya.
soalnya terkadang kisah-kisah itu banyak yang dibikin-bikin. Iya, Ustaz. Ya, Jadi saya tanya. misal kisah ini ya, siapa tuh sahabat Rasul ya, yang kemudian dia bayar zakat tidak diterima. Siapa namanya? Ya, sahabat Qabil. Rasul yang siapa? Oh, sahabat Rasul. Ya. Jadi ada yang dikisahkan durhaka kepada ibunya, padahal dia seorang pahlawan yang ikut perang Badar. Itu gak ada itu cerita palsu itu. Ya. Iya, iya. Umar pernah pernah mengubur putrinya hidup-hidup. Itu gak ada itu. Gak pernah Umar lakukan itu. Gak ada itu. Ya. Ya itu orang Syiah saja benci kepada Umar ya. Ada itu. Kalau membenci Rasul betul Ustaz ya. Kalau Umar membenci Rasul sebelum dia masuk Islam itu betul. Iya. Ya, Ustaz. Kan musuh asal. Keren ya Ustaz. Afan. Ustaz, kalau Iya. penyembahan berhala yang pertama kali adalah zaman umat Nabi Nuh ya, Ustaz. Kemudian itu sebelum Nabi Nuh diutus atau pada saat Nabi Nuh diutus? Nah, yang itu tuh. Ya, sebelum Nabi Nuh diutus lah. Ya, sudah terjadi. Iya. Ya, jadi Nabi Nuh belum diutus sudah terjadi begitu, maka Nabi Nuh diutus untuk menyelesaikan masalah itu. Ya. Dan lama sebelum itu berarti ya Ustadz, karena mereka juga nenek yangnya begitu ya. Iya, lama. Baik Ustadz. Ya. Jazakallah khairan. Oh iya. Umurnya sampai ribu-ribu tahun begitu ya. Ya Allah. Usianya dia 1000 lebih ya Ustadz. Ya, pasti 1000 lebih. 1000 Ya, dalam lebih. hadis-hadis itu 1000 lebih berapa itu. Ya. Baik, ada lagi? Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf bertanya. Warahmatullahi, silakan. Pak Ustadz, mohon maaf, saya ingin menanyakan bahwa pengertian takwa di dalam Al-Quran itu seperti apa sih Pak Ustadz? Karena banyak sekali kan saya baca-baca mengenai takwa gitu. Itu aja Pak Ustadz. Pak Ustadz, terima kasih. Sama-sama. Takwa itu paling secara bahasa sih dari wiqayatan, artinya menjaga. Ittaqo yattaqi, ittiqan, menjaga diri, waspada, itu namanya takwa itu. Fattaqun nar, bukan artinya bertakwalah kepada neraka. Itu artinya waspadalah kalian terhadap neraka. Waspada kepada Allah, karena Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ya. Jadi itu makna secara bahasanya, makna secara istilahnya, takwa itu menjalankan segala yang Allah perintahkan, ya, dan menjauhi segala yang Allah larang. Ya, itu makna secara istilahnya. Prakteknya seperti apa? Prakteknya adalah menjalankan taat. Ya, misalnya ayat yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah kata-kata yang benar. Takwa, kata-kata yang benar. Ya, jalankan segala perintah Allah, jauh segala larangannya. Ini namanya minimal ya. Semua perintahnya dijalankan, semua larangannya dijauhi. Ya, yang wajib-wajib saja. Ya, yang haram-haram saja yang dijauhi. Ya. Tuh. Terus jaga bahasa. Ya, ngomong yang benar. Nanti Allah kasih apa? Kasih 2. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memperbaiki perbuatan-perbuatan kalian. Ya, perbuatan kita, akhlak kita. Ya, kalau kita punya produksi ya yang tadinya jelek jadi bagus, itu dengan takwa tuh. Ya, kerjaan kita ada campur tangan Allah di situ. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Dengan takwa
dan bicara yang benar. Ya. Terus itu prakteknya gitu ya. Allah katakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah memperoleh kesuksesan yang besar. Tuh. Jadi takwa itu identik dengan taat. Jadi takwa adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Tuh. Semakin taat kepada Allah dan Rasulnya, semakin sukses dunia dan akhirat. Ya, itu sih Bu. Ya, jadi takwa itu makna secara prakteknya, practically-nya, takwa itu adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, bagaimana caranya taat? Ya belajar. Apa yang harus ditaati? Ini Qur'annya, ini hadisnya, belajar. Dengan belajar kita akan tahu ya di mana kita harus kejar itu yang namanya taat. Ya, berlomba-lomba dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, saya kira jelas ya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Jazakallah. Baik, cukup. Cukup Ustaz. Ya, Cukuplah, sudah mau maghrib, Ustaz. ya, cukuplah. Tadi di YouTube ada 7 orang, tapi tidak ada pertanyaan, Ustaz.